Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Segala puji kepada Allah subhanahu ta'ala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini di channel kami Syafias ID, kami akan memberikan 7 tata cara hubungan suami istri dalam Islam. Nomor 7 sangat jarang dilakukan. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdiri, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Dalam Islam, segala aspek kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah diatur dengan baik dan komplit. Salah satunya yang diatur oleh Islam yakni tata cara atau adab berhubungan intim. Hal ini dilakukan supaya saat melakukan hubungan suami istri sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh agama, sehingga tak menyimpang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Di antara adab cara bersetubuh dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, senggama harus pakai penutup. Seperti dijelaskan oleh Syekh Penazam bahwa sebagian adab senggama yaitu suami hendaknya menyuruh istrinya untuk melepas semua pakaiannya. Ada baiknya kalau suami yang melepaskan pakaian istrinya. Kemudian suami dan istrinya bersenggama dalam satu selimut. Akan tetapi bukan berarti senggama yang dilakukan itu tanpa penutup sama sekali. Karena ada hadis yang menyatakan, apabila kalian melakukan senggama dengan istrinya, maka jangan telanjang seperti telanjangnya himar. Yang kedua, memperindah diri. Sebelum bermalam pertama, sangat disukai untuk memperindah diri masing-masing dengan berhias, memakai wangi-wangian, serta bersiwak. Berdasarkan sebuah hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku merias Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, aku pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun duduk di sisi Aisyah. Kemudian diberikan kepada beliau segelas susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut dan menyerahkannya pada Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya karena malu. Maka segeralah aku menyuruhnya untuk mengambil gelas tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun disunahkannya bersiwak karena adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu bersiwak setiap hendak masuk rumah, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, akan sangat baik pula jika disertai dengan mempercantik kamar pengantin, sehingga menjadi sempurnalah sebab-sebab yang memunculkan kecintaan dan suasana romantis pada saat itu. Yang ketiga, meletakkan tangan ubun-ubun istri. Hendaknya suami meletakkan tangannya pada ubun-ubun istrinya seraya mendoakan kebaikan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan istri dan kebaikan tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan tabiatnya. Yang keempat, salat sunat 2 rakaat. Disunatkan bagi keduanya untuk melakukan salat 2 rakaat bersama-sama. Syekh Albani dalam Adab Zuruzifah menyebutkan wa asar yang salah satunya diuraikan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaiban dalam Musannaf dari sahabat Abu Sa'id. Berkat budak sahabat Abu Sa'id, beliau mengisahkan bahwa semasih menjadi budak ia pernah melangsungkan pernikahan. Ia mengundang beberapa sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Sar, dan Huzaifah. Sa'id mengatakan, mereka pun membimbingku mengatakan, apabila istrimu masuk menemuimu, maka salatlah 2 rakaat. Mintalah perlindungan kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari kejelekan istrimu. Setelah itu urusannya terserah engkau dan istrimu. Dalam riwayat Asar dan lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, perintahkan istrimu salat di belakangmu. Yang kelima, jangan terburu-buru. Apabila seorang suami ingin mengauli istrinya, janganlah ia terburu-buru sampai keadaan istrinya benar-benar siap, baik secara fisik,
maupun secara fisikis, yaitu istri sudah sepenuhnya menerima keberadaan suami sebagai bagian dari dirinya, bukan orang lain. Begitu pula ketika suami telah menyelesaikan hajatnya, dengan pula dirinya terburu-buru meninggalkan istrinya sampai terpenuhi hajat istrinya. Artinya, seorang suami harus memperhatikan keadaan, perasaan, dan keinginan istri. Kebahagiaan yang hendak ia raih, ia upayakan pula bisa dirasakan oleh istrinya. Yang keenam, diharamkan melalui dubur. Ingat, diharamkan melalui dubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menggauli istrinya ketika sedang haid atau melalui duburnya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kata kufur dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang melakukan hal ini. Meskipun kata para ulama, kufur yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur kecil, belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang ketujuh, tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang mendatangi istrinya, dan istrinya memberikan kepuasan kepadanya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Kesempurnaan syariat Islam ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap hambanya, melebihi perhatian hambanya terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya, hendaklah setiap hamba tetap berada di atas fitrah tersebut, di atas agama Allah, agar dirinya selalu berada di atas jalan yang lurus. Surat Ar-Rum ayat 30. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.